Indonesia adalah negara kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Negara kepulauan ini memiliki luas wilayah 7,81 juta kilometer kuadrat yang terdiri dari 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, bahkan capaian bonus demografi yang besar pada 2045. Yang mana seharusnya Indonesia dapat maksimalkan potensi tersebut menuju Indonesia emas di 2045. Namun nyatanya tidak seindah itu. Indonesia masih memiliki permasalahan besar yang dihadapi. Korupsi yang merajalela yang tidak henti-hentinya seperti layaknya menjadi sebuah kebiasaan. Kebanjiran menggambarkan buruknya infrastruktur dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Bencana alam lain juga menggambarkan bahwa manusia Indonesia yang tidak bersahabat dengan alamnya. Kemiskinan pun layaknya menjadi teman hidup masyarakat Indonesia seolah-olah menjadi pemakluman. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dikhawatirkan menjadi cerminan kebodohan di masa mendatang. Kesehatan yang rendah dan stunting yang masih sangat besar menjadi momok kesehatan Indonesia yang seharusnya menjadi hak fundamental bagi masyarakat. Persoalan pertahanan keamanan yang lemah juga masih menimbulkan kejahatan sampai rasa aman yang sangat rendah sekali. Oleh karena itu, saya Muhammad Putra, Presiden Republik Indonesia, bersama Kabinet Berdikari dengan visi menciptakan Indonesia mandiri melalui optimalisasi otonomi dan pengembangan SDM masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berkeadilan. Dan misi 1. Optimalisasi otonomi kekuasaan berdaulat. 2. Pemanfaatan SDM dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia emas 2045. 3. Penegakan sistem sosial hukum yang bebas, bermartabat, dan bebas korupsi. 4. Pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan, rata, dan berkeadilan melalui pemanfaatan APBN secara tepat. 5. Perlindungan dan penjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia saat ini sedang menghadapi terjangan revolusi industri 4.0. Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan di sektor pendidikan yang membantu generasi-generasi muda Indonesia untuk melek terhadap teknologi dan beradaptasi terhadap teknologi yang ada sehingga generasi-generasi muda Indonesia dapat bersaing di pasar tenaga kerja internasional dan dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karena itu, hingga saat ini sampai seterusnya Indonesia membutuhkan infrastruktur yang maju dan merata sehingga terciptanya sebuah otonomi daerah yang berdikari menuju Indonesia yang lebih maju. Saya, Fajar Mustaqim, sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan ini membantu Indonesia untuk menjadi negara yang baik melalui inovasi-inovasi pembangunan dan infrastruktur yang merata. Indonesia merupakan negara yang akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045. Maka, segala upaya perbaikan harus terus dilakukan dalam pemerintahan, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah, demi terciptanya Indonesia yang lebih baik di masa tahun 2045. Indonesia, si pemilik julukan negeri jamur dan peristiwa, sebuah negara yang memiliki kekayaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pada hakikatnya kekayaan tersebut sejalan dengan sejarah dunia. Tapi faktanya kemiskinan dan kesenjangan yang didapatkan oleh 27,54 juta masyarakat Indonesia. Indonesia sudah seharusnya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, bangsa yang maju, bangsa yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Sudah saatnya kita terbebas dari belenggu kemiskinan yang mencabi-cabi bangsa ini. Sudah saatnya kita memastikan kekayaan negeri ini dan market pasar negeri ini untuk bangsa ini, bangsa yang lain. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Saatnya kita
bergegas dan menempati kategori negara yang maju secara ekonomi. Saya Yusri Halik, Menteri Ekonomi Republik Indonesia. Kesehatan merupakan hak semua orang. Hak untuk sehat harus dimiliki baik si kaya maupun si miskin. Masyarakat Indonesia harus sehat secara fisik, jasmani, serta rohaninya. Maka dari itu, tidak ada lagi permasalahan kesehatan baik dari gizi buruk pada bayi, angka kematian pada ibu dan bayi, penyakit tidak menular, serta pelayanan kesehatan yang harus dirasakan oleh semua orang dalam membantu mereka untuk memiliki hak sehatnya. Fasilitas kesehatan merata hingga ke pelosok desa. Perbaikan gizi dan nutrisi harus diutamakan untuk menghindari tangis saat kelaparan. Saya, Muhammad Tarmizi, Menteri Kesehatan. Masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi permasalahan global bagi seluruh dunia, khususnya negara Indonesia. Dalam hal ini, upaya penanganan memerlukan kerjasama secara menyeluruh dan terpadu dari setiap negara dunia. Maka dari itu, Indonesia adalah negara paru-paru dunia yang kian memberikan kontribusi terbaik dalam pelestarian hutan. Indonesia merupakan negara dengan populasi pengguna internet yang cukup besar. Pemanfaatan internet dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti untuk usaha, penguatan ilmu, dan hiburan. Namun di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan internet dengan tidak sehat, sehingga memberikan dampak yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan internet dengan sehat, sehingga memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Indonesia. Saya, Ahmad Widat, Menteri Komunikasi dan Informasi. Kemajuan teknologi komunikasi menyebabkan globalisasi ketergantungan antar negara dan juga ketergantungan antar masalah semakin erat. Akibatnya, terciptanya dunia tanpa batas (Bundeswelt) yang seolah-olah menciptakan global village bagi masyarakat. Sejalan dengan globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional tidak hanya melibatkan dari negara saja atau state actor, namun juga melibatkan selain negara atau non-state actor. Beragamnya aktor yang terlibat dalam kerjasama dan hubungan antar luar negeri mengakibatkan pengambilan keputusan akan semakin kompleks, namun membuka peluang untuk menyebabkan diplomasi Indonesia akan semakin mantap ke depannya. Pemberdayaan seluruh aktor dalam hubungan dan kerjasama luar negeri diharapkan mampu menciptakan total diplomasi yang memandang permasalahan secara integratif. Untuk menciptakan suatu pemerintahan yang good public governance dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, tentunya didasarkan pada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, saya Solihin Ikhwan selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen penuh dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Peran pengusaha sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian nasional. Karena dengan begitu, dunia usaha akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran serta kemiskinan, dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, saya Atur Muhammad Simamora di bagian bisnis dan usaha akan mendukung Muhammad Liputra sebagai Presiden 2045. Kami hadir dengan gagasan-gagasan besar dan taktis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Indonesia dan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi ke depan.